ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah baik Bu Ika. Baik. Bu Indah kayaknya dalam bener naik napas ini. Apa nih yang kita obrolkan hari ini Bu? Ada yang diobrolin ya? Iya gini Bu Ika, saya ini ada masalah nih dengan 2 orang siswa di kelas saya. Dua orang siswa ini suka bolos pas pelajaran saya. Padahal saya ini nggak punya masalah sama mereka berdua. Tapi akhir-akhir ini udah 3 minggu pelajaran saya, mereka ini nggak ada pas di dalam kelas. Seperti itu. Jadi Ibu merasa jadi anak-anak ada 2 orang ya, anak-anak Ibu tadi tuh tidak ada masalah sama Ibu, tapi udah 3 minggu nih bolos ya di jam pelajarannya Bu Indah. Iya betul Bu. Iya. Nah, kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang mau Ibu Indah dapetin dulu lah? Ya saya sih pengennya anak 2 ini bisa masuk kelas saya, kemudian bisa aktif kembali mengerjakan tugas-tugas saya, kemudian juga merasa nyaman di dalam kelas, nggak bolos lagi seperti itu Bu Ika. Gitu ya Bu Indah ya. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi lah, pencerahan lah ya, agar siswa Ibu tadi bisa tetap masuk dalam pelajaran Ibu Indah dan merasa nyaman juga Bu, ya, dengan pelajarannya Ibu Indah tadi. Gitu ya Bu Indah? Ya betul sekali Bu Ika. Iya. Bisa diceritain dulu nggak Bu? Ya cerita dulu deh, apa indikasi Ibu Indah merasa murid Ibu Indah tadi mulai tidak hadir dalam pelajaran Ibu Indah. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi setiap pelajaran saya anak 2 ini bolos pada jam saya aja, tapi ketika jam pelajaran sebelumnya, kebetulan kan jam pelajaran saya ini bukan di awal, tapi di tengah-tengah. Ketika jam pelajaran sebelumnya itu mereka hadir Bu Ika. Sedangkan pas pelajaran saya, mereka nggak hadir. Nah, saya juga bingung nih, padahal saya itu nggak pernah ada masalah ya sama mereka berdua ini. Tapi mereka sering saya tanya-tanya juga sih ketika pelajaran saya, kemudian tugasnya juga saya sering tanyakan. Kemudian ya karena 3 minggu ini mereka tidak hadir, ya saya bingung juga ada masalah apa dengan kedua anak ini. Seperti itu Bu. Ya, luar biasa ya Bu Indah ya. Jadi gitu ya gambarannya Bu Indah tentang siswa yang tidak hadir pada pelajaran Bu Indah. Iya betul Bu Ika. Jadi dia sudah hampir ini tidak masuk di jam pelajaran Bu Indah, kemudian Bu Indah ngerasa tidak ada masalah dengan anak ini. Ketika Ibu Indah juga tanya masalah tugas juga nggak sampai pernah nyolot lah istilahnya Bu ya. Betul. Nah, jadi menurut Bu Indah kira-kira anak tersebut meninggalkan pelajaran Bu Indah itu ada lagi nggak kira-kira alasan Bu? Ya, mungkin karena sering saya tanya-tanya ya Bu ya. Kemudian juga mungkin mereka ini nggak mengerjakan tugas. Ketika bolos itu mereka ketinggalan tugas, jadi mereka bolos lagi seperti itu Bu. Mungkin ya ini pikiran saya saja ini Bu. Sesuai yang tadi udah menanyakan tadi, ada hal lain nggak selain itu tadi Bu? Kayaknya dia ini kurang berminat. Kurang berminat dengan pelajaran bahasa Indonesia dia ini, seperti anak-anak 2 ini. Jadi mereka malas masuk pelajaran saya. Baik,
Jadi bisa saya simpulkan dari cerita Bu Indah tadi ya, bahwa anak-anak ini meninggalkan jam pelajaran Bu Indah karena mereka sering ditanya juga ya terhadap tugas-tugas, kemudian adanya kurang ketertarikan terhadap pelajaran tadi ya Bu ya. Betul Bu, betul. Iya. Nah sekarang kita kalau dilihat dari ceritanya Bu Indah tadi kan terkait dengan murid-murid Bu Indah tadi, kira-kira Bu Indah tuh sebenarnya menginginkan kondisi ideal seperti apa sih, terutama di kelas Bu Indah itu sendiri? Ya sebenarnya ya saya itu pengennya anak 2 ini ada di skala 7 atau 8 sudah cukup ya buat saya ya. Karena mereka ini juga bukan artiannya bukan anak-anak yang menonjol sekali di kelas tuh bukan. Jadi kehadiran mereka artinya idealnya itu ya 7 atau 8 aja sudah cukup buat saya idealnya. Jadi Ibu, menurut Ibu tadi ke kondisi ideal tadi, mereka tadi untuk kalau misalnya kita bikin skala, mereka ada di kisaran skala 7 sampai 8 udah cukup ya Bu ya. Iya. Jadi nggak harus dia penuh benar, kita sempurna benar, tapi skala 7 dengan 8 menurut Bu Indah sudah cukup memuaskan lah ya, sudah Iya. bisa. Berarti dari sini tadi sudah. Karena kalau kira-kira menurut Bu Indah, sekarang posisi anak-anak ini sendiri ya, terutama anak yang bolos tadi Bu, sekarang di posisi berapa Bu? Kalau tadi kan disebutkan kalau anak-anak yang secara umumnya ya, yang ini ya skalanya 7 sampai 8. Karena kalau untuk anak-anak kita yang kita sedang bahas ini, mereka ada di level berapa nih Bu? Ada di skala 5 Bu. Skala 5, jauh ya Bu ya dari kriterianya, dari 7 dari 5 ya. Baik, dari posisi mereka yang berada di posisi 5 tadi, supaya mereka bisa ada di posisi 7 ke 8 tadi, ada nggak kira-kira rencana Bu Indah untuk mengatasi masalah dari anak-anak tadi Bu? Rencananya saya itu mau memanggil kedua anak ini, kemudian akan saya ajak ngobrol dulu nih Bu Ika dari hati ke hati. Ngobrol ya. Jadi setelah nanti ngobrol kan siapa tahu nanti ketemu solusinya. Artinya masalah mereka itu ada jalan keluarnya. Terus tuh selain saya ngobrol, nanti saya juga mau menghubungi orang tua kedua anak ini melalui wali kelas dan guru BK-nya, sehingga ada bimbingan lah nanti dari orang tuanya ketika memang sudah ketemu masalahnya, ada bimbingan juga dari wali kelasnya dan ada bimbingan juga dari BK. Kemudian juga nanti rencananya untuk mengejar ketertinggalan kedua anak ini, saya akan memberikan waktu tambahan sehingga anak-anak ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya dan mengejar ketertinggalan dalam pelajaran bahasa. Seperti itu Bu Ika. Bagus benar tuh Bu, menarik sekali ya Ibu Indah sampaikan tadi ya, idenya tadi. Oke. Dari yang Ibu sudah sampaikan tadi, ada rencana dari Ibu Indah terkait anak-anak tadi ya. Menurut Ibu Indah, kapan Ibu mau mulai melaksanakan rencana Ibu tadi? Iya, jadi kalau saya itu ingin secepatnya ya Bu, karena ini sudah mau mendekati ujian akhir semester. Jadi kalau tidak secepatnya nanti lalu banyak bolos lagi, tidak tahu jalan keluar masalah anak-anak ini, sehingga nanti tugas-tugasnya juga banyak yang ketinggalan. Saya berusaha untuk segera melakukan rencana yang saya sebutkan tadi Bu Ika pada kedua anak ini. Ya, kira-kira tadi siapa saja Bu yang Ibu libatkan untuk bantu Bu Indah tadi? Tadi ada wali kelas, terus kemudian apa lagi Bu? Ada wali kelas, kemudian ada guru BK, dan kemudian ada orang tuanya. Orang tuanya ya, kita ada komunikasi juga dengan orang tuanya terkait masalah anak ini ya. Bagaimana Bu Indah memastikanlah rencana Ibu Indah dapat berjalan dengan baik? Kriterianya apa aja Bu? Ya, saya akan manggil kedua anak ini dulu dan saya akan bercerita masalah-masalah yang saya hadapi terkait kedua anak ini kepada wali kelasnya dan kepada guru BK-nya dulu. Seperti itu Bu Ika. Iya, baru nanti ke orang tuanya Bu ya. Baiklah, kelihatannya udah mulai lepas nih ceritanya, udah napasnya juga udah mulai teratur Bu ya. Nah, Bu Indah nih dapat pencerahan apa nih dari percakapan kita hari ini Bu? Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu Ika, jadi saya mulai ada titik terang nih dari permasalahan yang saya hadapi terhadap kedua siswa yang
membolos ketika pelajaran saya. Jadi yang pertama permasalahannya sudah mulai saya tahu, kemudian nanti saya akan berusaha untuk mencari solusinya. Yang pertama itu saya akan memanggil kedua anak ini, ngobrol-ngobrol ringan dulu sama mereka, kemudian bisa mencari tahu masalahnya apa sih di pelajaran saya, seperti itu. Kemudian saya juga nanti akan ngobrol juga dengan orang tuanya, minta panggilan dari BK sehingga orang tuanya bisa dihadirkan di sekolah. Kemudian saya juga akan berbicara atau menceritakan hal ini kepada wali kelasnya, sehingga nanti ada bantuan dari wali kelasnya juga untuk mengarahkan kedua anak ini ke arah yang lebih baik. Jadi saya inginnya anak dua ini bisa masuk ke dalam ketika pelajaran saya bisa hadir, kemudian bisa mengerjakan tugas, kemudian bisa nyaman berada di kelas, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi, tidak membolos. Seperti itu, Bu Ika. Baik Bu Indah, ya, bagus kan rencananya tadi Bu ya, sudah terencana sekali. Semoga rencana aksi dari Bu Indah tadi bisa berjalan dengan baik Bu Indah ya, dan permasalahan terhadap dua anak tadi bisa diselesaikan sesuai dengan harapan Bu Indah yang sudah Ibu Indah sampaikan tadi. Saya tunggu cerita Bu Indah pada sesi kita coaching selanjutnya Bu ya. Saya ingin dengar nih gimana perkembangan dari rencana Bu Indah tadi. Ya, mudah-mudahan Bu Indah diberi kemudahan Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Kelancaran juga untuk dalam menjalankan rencana Ibu tadi. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Ika atas waktunya. Sama-sama Ibu Indah. Semoga tercerahkan Bu Indah ya. Oke, baik Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indah. Oke. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski